Sudah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. menunya tampilannya? Tunggu Boji. Ya. Salah nih. Enggak apa-apa. Ulang lagi. Enggak apa-apa, lanjut mungkin Boji. Ini dulu Boji ya. Sudah. Ada yang minta be. Desain. Aku ke desain solution. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk memenuhi tugas kita pada pembelajaran media pembelajaran oleh Bapak Dr. Usman. Baiklah, pertama resensi jurnal yang baca, saya sudah review, yaitu masalah desain pembelajaran hadis model Gerald Ekem berbasis multimedia di Madrasah Sanawiyah. Penelitian ini tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan desain pembelajaran Gerald Ekem berbasis multimedia pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan minat belajar siswa di MTS. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, ya, dan menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, PTK dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien dalam hasil yang maksimal, perlu adanya staf pengajar sebagai individu yang terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Menurut Gerald Ekem, dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Gerald Ekem berasal dari California, State University di San Jose, yang paling awal mengembangkan model desain Gerald Ekem. Pada metode pembelajaran penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Penelitian tindakan kelas ini adalah suatu kegiatan pencermatan terhadap belajar siswa yang merupakan sebuah tindakan yang sengaja ditimbulkan dan terjadi secara bersama-sama. Penelitian tindakan kelas atau yang lebih dikenal dengan classroom action research ini dia menggunakan dengan beberapa siklus. Menggunakan siklus, yang pertama itu menggunakan prasiklus, yang kedua siklus 1 dengan siklus 2. Kemudian tahap perencanaannya, tahap awal dalam perencanaan mempelajari masalah kurikulum, kemudian peneliti menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan desain, kemudian menerapkan beberapa variasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tindakan penelitian menyerahkan bahwa bahan ajar yang berkenaan dengan materi yang akan diajarkan. 2. Peneliti menerangkan skema desain pembelajaran model Gerald Ekem.
Jadi penelitian ini jurnal ini yang menggunakan model Gerard Ekem ini berbasis multimedia pada siswa sudah terlaksana dengan hasil yang baik. Dapat dilihat dari peningkatan di setiap siklus. Sebelum siklus, prasiklus itu ada 63%, kemudian menjadi 70%, siklus pertama 70%, kemudian siklus kedua 80%. Penerapan model ini berbasis multimedia memberikan hasil dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa menjadi baik dengan hasil akhir KKM dapat mencapai KKM. Jadi ini model Gerard Ekem ini terlalu bermanfaat. Keunggulannya ini bisa kita mengetahui tingkat kecerdasan atau tingkat IQ siswa dari yang siklus prasiklusnya, kemudian siklus pertamanya, lalu ke siklus keduanya. Kemudian pada research jurnal yang kedua, pemanfaatan Zoom meeting untuk proses belajar pada masa pandemi. Sudah. Ya, pemanfaatan Zoom meeting untuk proses pembelajaran pada masa pandemi. Saat masa pandemi COVID-19, setiap universitas melakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi yang banyak digunakan saat pembelajaran jarak jauh itu adalah Zoom meeting. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifnya penggunaan aplikasi Zoom meeting terhadap mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Zoom meeting itu tidak begitu efektif bagi para mahasiswa, tetapi aplikasi Zoom meeting lebih baik karena dalam aplikasi Zoom meeting komunikasi antara individu dilakukan secara lisan dibandingkan pengguna aplikasi pembelajaran yang melakukan kegiatan komunikasi secara tertulis. Begitu nama aku di situ. Pada masa sekarang ini, dunia sedang dihadapkan dengan fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu COVID. Ya, ketika kita melakukan pembelajaran secara online, tentunya kita memerlukan media sebagai sarana untuk pembelajaran atau sebagai platform digunakan sebagai media pembelajaran oleh sekolah atau universitas atau di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi atau di sekolah itu sendiri terdapat berbagai platform yang digunakan diantaranya Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp, Google Meet, dan sebagainya. Peneliti yang ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan Zoom Meeting sebagai media pembelajaran di masa social distancing. Metode penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian manfaat dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak dan tanggapan setiap mahasiswa atau siswa yang sedang menjalani pendidikan. Lalu penelitian ini bermanfaat juga untuk menemukan sebuah solusi terhadap pemanfaatan aplikasi TIK. Ya. Lalu dalam teknik analisis, data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan melakukan metode proses dengan menggunakan grand teori. Lalu setelah tahap open coding dilanjutkan dengan tahapan axial coding, yang dimana pada tahap axial coding menyatukan berbagai kategori penelitian dalam bentuk susunan dan hal.
Ini merupakan gabungan cara berpikir induktif. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting baru dilakukan ketika di masa social distancing. Ini yang mengharuskan mahasiswa untuk kuliah berbasis online. Kuliah yang dilakukan dengan Zoom Meeting ini dinilai kurang efektif sebab yang sering terjadi adalah kendala pada jaringan atau sinyal internet bagi mahasiswa atau siswa yang tidak menggunakan WiFi, yang nantinya akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran yang mereka terima. Namun kelebihan dari penggunaan Zoom Meeting ini dinilai praktis dan efisien bagi mahasiswa atau siswa atau santri karena dengan menggunakan Zoom Meeting ini komunikasi antara mahasiswa dan dosen lebih mudah dibandingkan berkomunikasi secara tertulis atau melalui chat. Ya, saya kira untuk jurnal yang kedua, saya kira saya lanjut kepada jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga itu peran orang tua dalam mendukung kegiatan pembelajaran di rumah pada masa pandemi. Studi ini dilakukan memiliki tujuan sebagai pendeskripsian peran orang tua yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini di RA Tim Cendekia Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan analisis data deskriptif. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anaknya. Dalam penelitian ini, mendapatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini perlu sinergi dengan ragam upaya, program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan analisis kendala-kendala dari pihak orang tua, meliputi faktor status sosial, faktor bentuk keluarga, faktor tahap perkembangan keluarga, dan faktor model peran. Peneliti menemukan bahwa keterlibatan orang tua memiliki efek positif yang kuat pada siswa yang memiliki prestasi. Mengungkapkan bahwa upaya orang tua secara konsisten dikaitkan dengan tingkat pencapaian lebih tinggi dan besarnya pengaruh upaya orang tua sangat besar. Makanya sebagai orang tua harus mendukung kepada anaknya untuk melakukan pembelajaran, mendukung pembelajaran secara online, karena orang tua pada awalnya berperan dalam membimbing sikap serta keterampilan yang mendasar, seperti pendidikan agama untuk patuh terhadap aturan dan untuk pembiasaan yang baik. Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekitar. Tidak hanya tanggung jawab lembaga pendidikan saja. Orang tua adalah bagian dari keluarga yang lebih besar, digantikan oleh keluarga inti orang tua dan anak-anak. Singkatnya, peran orang tua sebagai saluran disiplin adalah untuk menanamkan dan menegakkan disiplin. Disiplin anak sangat penting, tetapi itu tidak berarti disiplin yang ketat. Anak-anak perlu dengan kehidupan yang teratur, berkenaan dengan upaya peningkatan nilai. Orang tua dapat membuat jadwal tugas belajar di rumah dan jadwal belajar mereka. Anak merasa disiplin diterapkan secara teratur dari waktu ke waktu. Jadi dia tidak merasa terikat dengan aturan, tapi dia melakukannya dengan kesadaran sehari-hari. Akhirnya, peran orang tua sebagai manajer adalah bagi orang tua untuk melacak perkembangan kinerja anak-anak mereka dan mengendalikan perilaku mereka di rumah dan sekolah dengan mendekati informasi antara guru dan orang tua.
Oleh karena itu, orang tua dapat menentukan alasan untuk perkembangan anak mereka, regresi, dan merespon dengan bijak. Ya, saya kira ini reses di jurnal sudah 5 ya. Belum Boji, masih ada. Apa? Masih ada. Tidak ada. Belum, Boji. Ini efektivitas pembelajaran jarak jauh. Ini kayaknya. Ya, jadi yang terakhir, efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 pada santri Rumah Al-Qaswa tingkat SMP atau SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Cara untuk memperoleh dan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, program disusun disesuaikan jenjang, jenis, dan sifat pendidikan. 2, dalam proses pembelajaran tidak ada pertemuan langsung secara tatap muka antara pengajar dan pembelajar, sehingga tidak ada kontak langsung antara pengajar dengan pembelajar. Selanjutnya, adanya lembaga pendidikan yang mengatur pembelajaran untuk belajar mandiri. Selanjutnya, lembaga pendidikan merancang dan menyiapkan materi pembelajaran serta memberikan pelayanan bantuan belajar kepada pembelajar. Materi pembelajaran disampaikan melalui media pembelajaran seperti komputer, internetnya, atau dengan program e-learning. Tidak ada kelompok belajar yang bersifat tetap sepanjang masa belajarnya. Karena itu pembelajar menerima pembelajaran secara individual, bukannya secara kelompok. Ya, jadi ini pembelajaran efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus mendukung sepenuhnya kepada anak kita atau santri kita untuk belajar pada masa pandemi. Dan ini merupakan juga program dari pemerintah, ya kita harus mendukungnya. Kemudian kita sebagai guru juga kita harus sabar menghadapi santri anak-anak yang belajar online, karena kadang itu anak-anak belajar sementara belajar ada yang minta izin, ada mau ya sembarang dia alasan-alasan yang dia pakai yang dipergunakan, sehingga pada pembelajarannya bisa bagaimana caranya supaya dia tidak belajar. Ya, itu kekurangannya. Ya, kelebihannya ya kita tidak mengeluarkan biaya banyak, karena kalau punya wifi di rumah ya saya kira itu untuk wifi tidak seberapa saja dibayar dalam 1 bulan. Ya, tapi itu yang ya, jadi saya kira ini untuk ya resensi jurnal yang saya bawakan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Stop.